Saya Marta Solafirine Baho dengan NIM 81114223944. Oke, perkenalkan nama saya Timothy Nathaniel dengan NIM 811422399. Saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 81114222383. Saya Muhammad Arifin dengan NIM 81114224227. Perkenalkan, nama saya Thalia Pranata Putri dengan NIM 811422381. Perkenalkan, nama saya Kamelia Zahra dengan NIM 81114222428. Perkenalkan, nama saya Selvia Dewi Marani dengan NIM 81114222384. Perkenalkan, nama saya Pinky Aulia dengan NIM 81114222418. Penyebab masih maraknya tunawisma di Semarang sendiri disebabkan ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi dari faktor keluarga, cacat fisik, kurangnya keterampilan kerja, dan pendidikan yang rendah. Dari faktor keluarga sendiri bisa disebabkan karena terdapat permasalahan dan konflik di dalam keluarga sehingga menyebabkan seseorang tersebut tidak nyaman berada di rumah. Kita bisa ambil contoh dari kasus anak pang yang mereka lebih nyaman di lingkungan seperkumpulannya di jalanan daripada di keluarga, di mana mereka merasa tertekan. Faktor internal yang kedua adalah cacat fisik, di mana seseorang yang menderita cacat fisik sangat terbatas dalam mencari pekerjaan, sehingga mereka memilih jalan keluar untuk menjadi pengemis di jalan, di mana mereka menarik rasa iba dari orang lain untuk menghidupi mereka. Dan yang ketiga adalah kurangnya keterampilan bekerja bagi sebagian orang, di mana karena kurangnya keterampilan bekerja tersebut mereka sangat terbatas dalam mencari pekerjaan, sehingga mereka memilih pekerjaan yang di mana sekiranya pekerjaan tersebut tidak membutuhkan banyak keterampilan bekerja yang baik, seperti contoh adalah menjadi pengamen. Dan yang ketiga adalah karena kurangnya pendidikan. Tunawisma sebagian besar lahir dari keluarga yang miskin, di mana mereka sangat susah dalam mengakses pendidikan yang baik. Karena kurangnya pendidikan tersebut sehingga tidak ada pemikiran untuk bisa lebih berkembang dan hidup lebih layak. Hal tersebut yang membuat hidup mereka seperti itu terus-menerus. Dan untuk faktor eksternal tersebut terdiri dari faktor lingkungan dan faktor lemahnya pemerintah dalam menangani tunawisma di Kota Semarang. Faktor lingkungan sendiri seperti harga sewa dan harga beli rumah yang sangat mahal, sehingga beberapa orang tidak mampu untuk menyewa atau membeli rumah tersebut, sehingga mereka memilih menjadi tunawisma karena kehidupan mereka sendiri yang bisa terbilang miskin. Dan yang kedua adalah lemahnya pemerintah dalam menanggulangi tunawisma di Kota Semarang. Sebagai contoh, kurangnya anggaran dan sumber daya untuk mendukung program atau layanan dalam rangka menanggulangi tunawisma di Kota Semarang ini belum berjalan dengan lancar, sehingga mengakibatkan orang tersebut atau para tunawisma masih dalam kondisi yang sama dan tidak ada kemajuan yang signifikan. Berdasarkan data yang disajikan oleh website resmi pemerintah Kota Semarang, tercatat bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 yaitu sebanyak 186.072 orang, yang mana data ini menunjukkan ada sedikit penurunan dibandingkan pada tahun 2022, yaitu penurunan sebanyak 603 orang. Penting dicatat bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Kota Semarang menjadi salah satu faktor penyebabnya ada pengangguran, gelandangan, dan juga orang terlantar di Kota Semarang. Hal ini terbukti dari masih tingginya kasus-kasus PGOT yang merupakan bagian dari kategori tunawisma yang ada di Kota Semarang. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2023 silam, yang mana ditemukan sebanyak 24 orang PGOT, yang mana diantaranya terdapat 3 orang ODGJ.
Yang seterusnya ODGJ tersebut diteruskan kepada dinas sosial untuk dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi merupakan salah satu penyebab keberadaan PGOT di Kota Semarang, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial secara holistik ini. Pemerintah daerah Kota Semarang memiliki peran yang sangat penting dalam optimalisasi penanganan PGOT yang ada di Kota Semarang. Hal ini telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang menjelaskan bahwasanya Pemda Kota Semarang memiliki wewenang untuk mengkoordinasi dan juga melaksanakan kegiatan untuk menangani masalah sosial ini. Adapun wewenang dari Pemda Kota Semarang yang pertama adalah membuat dan juga merencanakan serta program-program yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir adanya kasus PGOT di Kota Semarang itu sendiri. Hal ini telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang menekankan adanya kesejahteraan bagi anak-anak dan juga kaum rentan lainnya. Kedua, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya baik dari anggaran maupun tenaga untuk menangani permasalahan sosial ini. Pemda bisa bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauannya. Selain itu, Pemda memiliki wewenang untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program untuk anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di wilayah Semarang. Pemerintah bisa mengambil langkah preventif seperti memberikan akses pendidikan dan pelatihan kerja untuk anak jalanan serta memberikan rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan. Ada salah satu dinas yang mempunyai wewenang untuk menanggulangi tunawisma di Indonesia, yaitu Dinas Sosial. Karena Dinas Sosial mempunyai fungsi untuk membantu bupati maupun wali kota di pemerintahan daerah di bidang sosial. Lalu di Semarang sendiri, ada Dinas Sosial yang terletak di Jalan Pemuda nomor 148 di Sekayu di Semarang Tengah. Realita di Semarang saat ini menunjukkan bahwasannya jumlah PGOT di Semarang tergolong sangatlah banyak. Maka dari itu diperlukan suatu upaya dalam menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2014, mengutarakan 3 utara, yaitu yang pertama dengan penanganan penanggulangan, yang kedua dengan rehabilitasi sosial, dan yang ketiga penanganan penanggulangan pasca rehabilitasi sosial. Penanganan pencegahan merupakan suatu penanganan yang dapat dilakukan dengan upaya pendataan dan sosialisasi kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, maupun dinas sosial terkait. Penanganan ini juga dapat dilakukan dengan cara mengawasi dan mengendalikan orang terlantar, pengemis, dan gelandangan di sekitar kita. Selain itu, penanganan ini juga dapat dilakukan dengan membuat kegiatan sosial yang melibatkan kelompok masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan PGOT di Kota Semarang. Yang kedua adalah penanganan rehabilitasi sosial. Penanganan ini dapat dilakukan dengan upaya memberikan perlindungan dan penampungan kepada masyarakat terlantar, pengemis, maupun gelandangan. Lalu, pemerintah akan mengidentifikasi mereka untuk selanjutnya diberikan pemberdayaan dan bimbingan sosial. Selain itu juga, mereka akan mendapat fasilitas kesehatan yang gratis dan juga fasilitas pendidikan formal maupun informal. Lalu, yang ketiga ada penanganan pasca rehabilitasi sosial. Penanganan ini dapat dilakukan dengan usaha pembinaan fisik, mental, sosial, hukum, dan prasekolah. Selain itu, berdasarkan fakta lain,
Mereka juga akan mendapatkan fasilitas seperti penempatan kerja atau magang, pengembalian kepada keluarga, maupun pelayanan berbasis masyarakat. Sedangkan untuk PGOT berusia lanjut atau mengalami gangguan kejiwaan akan ditempatkan di panti jompo atau rumah sakit jiwa. Dengan banyaknya gelandangan pengemis, orang terlantar di jalanan di kota Semarang, maka dari itu diperlukan suatu terobosan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun upaya dalam melakukannya harus dibarengi dengan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak stakeholders dimanapun itu. Maka dari itu penting sekali dalam mengatasi permasalahan ini dengan melakukan kolaborasi di antara mereka agar permasalahan ini bisa dituntaskan di kemudian harinya.